Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopi pahit, salam bocil nakal. Alhamdulillah ya. Makin kesini apiari makin keren kayaknya. Makin banyak peminatnya, makin banyak yang bangun. Dan bahkan di beberapa postingan Pak Anjang di grup Facebook ada yang nanya ini triknya kayak gimana, koninnya kok bisa akur. Emang konin itu burung koloni? Iya benar, konin adalah burung koloni. Nah, jadi sambil ngopi sore, sambil liatin kelakuan konin-konin, kita mau bahas nih apa aja sih tips and triknya miara konin dalam mini apiari. 10 pasang tapi kok akur-akur aja. Yang pertama kita bahas kandangnya dulu. Kandang di sini Pak Anjang menggunakan ram 1 cm lubangnya nih. Terus menggunakan besi taso di setiap sudut sama rangka atas. Kemudian tempat untuk ikat kawat ram Pak Anjang menggunakan reng plafon. Budget keseluruhan kok mau mampir ke HP? Ada yang mampir di HP satu, saya nggak bisa di video ini. Satu dekat Pak Anjang si Peko itu yang tadi mampir di HP. Untuk ikat-ikat Pak Anjang menggunakan kabel tis. Nih, kabel tis kayak gini nih. Ini reng plafon. Terus untuk bawah sebenarnya rekomendasi menggunakan yang setengah senti atau 5 mm. Sama kayak punya mini apiari Pondok Kelara yang kemarin sempat kita bahas, kita review. Terus apalagi yang harus disiapin? Kita kudu ngerti koninnya. Konin ini termasuk hewan yang teritori. Jadi mereka butuh daerah teritorial masing-masing. Makanya di sini panjang banyak nih. Banyak tangkringan di atas. Banyak tangkringan. Ada pohon juga yang cukup rindang. Terus yang kedua, sediain tempat untuk berteduh. Jadi satu keping aja cukup sih lebarnya kalau panjang. Itu kandang buat isolasi karantina. Terus itu sebagian dikasih waring. Tujuannya untuk mencegah para bocil keluar, sekalian untuk memecah air hujan supaya nggak gede-gede amat, karena mereka hobi mandi hujan. Terus yang selanjutnya, sediain sebisa mungkin, siapin air terjun atau air mengalir lah. Fungsi pertama adalah untuk menjaga kelembapan, karena burung konin termasuk hewan yang suka hidup di tempat yang kelembapan tinggi. Yang pertama. Yang kedua, pada saat udara panas, sirkulasi air menjaga udara tetap dingin pada radius tertentu dari area air terjunnya. Kalau untuk ukuran segini kira-kira radius 1 meter lah dari air terjun, itu udaranya cukup dingin, apalagi di atas. Jadi kalau panas mereka pada nangkring di situ tuh, di atas. Yang kedua, fungsinya untuk terapi bagi si konin, suara air mengalir. Nah, terus berangkat ke koninnya. Gimana sih triknya biar mereka akur? Yang pertama, usahakan beli yang hijauan. Yang pertama beli hijauan, karena pertama mereka gampang nurut. Yang kedua, nggak ada senioritas di antara mereka.
Jadi nggak ada yang benar-benar dominan, apakah itu dominan tangkringan ataupun dominan cepuk makan. Kemudian karena di alamnya sendiri konin itu memang udah koloni aslinya, jadi usahakan membeli, kalau mau piara konin dalam jumlah yang cukup banyak, usahakan membeli konin dari satu omboyokan yang sama pada saat yang sama, sehingga besar kemungkinan mereka berasal dari di alamnya dari satu koloni yang sama. Karena meskipun mereka makhluk koloni, hewan koloni, konin itu terbilang galak terhadap konin yang berasal dari koloni yang berbeda. Contoh dulu sempat kejadian di mini apiari Pak Anjang yang pertama tuh, main cemplungin aja, totalnya jadi korban. Kemudian kenapa yang harus yang hijauan? Karena yang hijauan juga gampang buat dijodohin. Kenapa demikian? Karena konin adalah salah satu hewan yang termasuk dalam kategori setia, nggak suka janda. Makanya banyak teman-teman yang mau set untulan itu kadang susah, karena udah sama-sama mapan dan mereka ternyata udah punya jodoh masing-masing. Jadi mereka susah move on, tipe makhluk yang susah move on ternyata. Nah, terus penjinakannya gimana? Penjinakan Pak Anjang pakai cara karantina. Selama karantina itu Pak Anjang terapi lapar seperti biasa, tapi nggak lama-lama, cukup 30 menit selama dijemur pagi sama sore. Habis itu kasih makan di tangan. Dan jangan dipaksain tungguin mereka sampai makan di tangan, enggak. Cukup pegang cepuknya selama 10 atau 15 menit. Mereka hinggap atau enggak, mereka makan atau enggak, udahin, gantung lagi cepuknya, taruh di kandang lagi, biarin mereka makan, terus gantung di tempat yang rendah dekat pintu biasanya. Contohnya itu tuh, kalau buat karantina biasanya gantungnya lebih rendah lagi, terus mereka biasa sama orang. Terus sore juga diulangi kembali, mandiin semprot, cabut cepuk. Kalau berani sih mandi semprotnya sambil dielus. Jadi mereka ngerasain tuh kasih sayang dari kita yang melihara konin. Tapi ya resikonya lepas sih. Terus untuk cepuk, oke. Banyak juga yang nanyain gimana sih cara triknya biar nggak dirubungin semut. Ini nih. Ini contoh rantingan tempat cepuk. Nah, jadi ini rantingannya, bagian pangkal Pak Anjang taruh. Ini jenis apa ya? Sebenarnya serat buat ini sih, buat nambal. Dililitin, kasih oli. Cepuknya taruh di sini nih, supaya nggak dirubungin semut. Bagusnya lagi pakai minyak gemuk biar lebih tahan lama. Kalau oli biasanya 5 hari sampai 1 minggu harus dibasahin lagi. Soka baru. Nih, di teko nih, nakal. Udah 5 kali lepas nih dia. Terus apa lagi ya? Nah, simpelnya itu sih. Nggak banyak-banyak. Kalau ada pertanyaan lagi, taruh di kolom komentar ya. Nanti Pak Anjang coba bahas lebih terstruktur sambil ngopi sore. Salam kopi pahit semuanya. Ya, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana.